Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk mas. Baik, dengan mas siapa dan dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Faris. Saya tinggal di Condet, Keramat Jati. Keramat Jati. Mas Faris, kelas berapa? Sekarang saya kelas 12 SMK. SMK. Kelas 12 ya. Sekarang kan jam istirahat. Mas Faris, kenapa nggak istirahat terlebih dahulu? Saya sengaja Pak untuk tidak istirahat hari ini karena saya mau menabung untuk keperluan sekolah saya. Bagus, bagus. Saya setuju dengan pilihan Mas Faris. Untuk selanjutnya, bagaimana kabar Mas Faris untuk hari ini? Kabar saya alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Kemudian, apa ada yang ingin kita bicarakan atau ingin kita diskusikan untuk saat ini? Ada Pak, saya mengalami masalah dalam keluarga saya Pak. Pertengkaran dalam keluarga saya. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sebelum kita mulai, jadi saya ingin menjelaskan tentang kontrak konseling kita pada hari ini. Jadi konseling kita, karena kita jatuhnya konseling pada waktu istirahat, agar tidak mengganggu sesi jam pelajaran dari Mas Faris, kita berarti mengambil waktu sekitar 20 menit. Kira-kira Mas Faris cukup nggak waktu ya sesinya? Cukup Pak. Baik, cukup ya untuk sesi sekarang. Jika nanti memang kurang cukup, kita akan adakan sesi kedua. Dan juga kita akan menentukan waktunya terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum itu, silakan nanti Mas Faris ceritakan tentang permasalahannya. Saya akan mendengarkan dengan baik, serta akan merespon. Namun respon saya tegaskan lagi. Respon saya di sini tidak di tengah ketika Mas Faris sedang bercerita. Saya akan merespon ketika nanti Mas Faris sudah selesai bercerita. Tujuan dari ini adalah ketika nanti Mas Faris sedang bercerita, saya ketika merespon di tengah, jatuhnya saya akan memotong cerita dari Mas Faris. Namun sebaliknya ketika saya merespon di akhir dari cerita Mas Faris, bertujuan untuk agar tidak memotong cerita dari Mas Faris. Baik. Saya juga akan menjelaskan bahwasannya saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dari Mas Faris. Jadi tolong nanti ketika menceritakan permasalahannya agar lebih terbuka kepada saya, serta kita juga akan mencari jalan keluarnya bersama. Saya akan menjelaskan asas yang saya gunakan agar Mas Faris bisa terbuka dengan saya. Yang pertama yaitu saya sebagai konselor menggunakan asas kerahasiaan. Yaitu asas kerahasiaan adalah asas yang dipegang teguh oleh konselor ketika sedang melakukan konseling. Jadi ketika ada permasalahan yang khusus atau pribadi dari seorang klien, itu akan dijaga dan tidak akan diberitahukan kepada orang lain kecuali diri klien dan juga konselor, saya sendiri dan juga Mas Faris. Kemudian untuk asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi kami selaku guru BK tidak mengharapkan imbalan lebih. Jadi tujuan kami sebagai guru BK adalah untuk membantu setiap siswa dalam menyelesaikan permasalahannya, baik permasalahan keluarga yang dibawa ke dalam lingkungan sekolah, maupun ketika ada permasalahan sekolah dalam belajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, asas yang kami miliki sebenarnya ada banyak. Jadi asas yang penting ini saya akan jelaskan kepada Mas Faris. Dalam sisi konseling kita kali ini ada 3 saja yang cukup penting. Kemudian pada yang ketiga ini asas kesukarelaan. Jadi jadi asas yang ketiga ini adalah asas kekinian. Asas kekinian yaitu adalah asas yang dipegang oleh konselor ketika menghadapi permasalahan klien atau peserta didik. Jadi asas kekinian ini adalah asas atau pegangan dari konselor ketika menghadapi permasalahan yang berbeda-beda setiap zaman. Itu konselor sudah menguasainya atau bisa membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi permasalahan ini setiap zaman itu akan berbeda-beda. Berbeda dari zaman saya dan juga untuk zaman Mas Faris saat ini. Nah, jadi 3 asas ini saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi konseling kita. Baik, sudah bisa dipahami Mas Faris? Sudah Pak. Baik, langsung saja nanti Mas Faris ceritakan saja tentang permasalahannya dari awal. Saya akan mendengarkan dengan baik dan respon. Silakan. Jadi
awal permasalahan ini pada kelas 11 SMK, Pak. Saya mengalami pertengkaran dalam keluarga saya, Pak. Jadi saya memiliki mendapatkan nilai yang cukup jelek, Pak, untuk di ulangan-ulangan saya. Saya takut untuk di kelas 12 nanti saya tidak bisa lulus, Pak, untuk kelas 12 ini. Jadi saya pengen ngobrol kepada orang tua saya, tapi saya takut, Pak, takut pada orang tua saya untuk ngobrol langsung gitu. Dan saya bingung, Pak, untuk menceritakan permasalahan ini kepada orang tua saya seperti apa. Baik, saya akan merespon terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang dialami oleh Mas Faris, yang pertama itu adalah permasalahan dalam keluarga, yaitu permasalahannya adanya pertengkaran antara orang tua Mas Faris. Dari sini Mas Faris menjadi overthinking atau berlebihan dalam berpikiran kan. Jadi membuat Mas Faris nilainya menurun dari kelas 11 ke kelas 12. Oke, saya merasakan bagaimana perasaan Mas Faris saat ini. Jadi untuk saat ini kira-kira Mas Faris apakah sudah punya cara atau saran bagaimana cara Mas Faris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau bagaimana sih cara saya sebagai Mas Faris gitu untuk melewati permasalahan saat ini gitu. Kira-kira ada nggak? Jadi ada tujuan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ingin berbicara langsung pada orang tua saya agar masalah ini tidak bisa atau bisa terselesaikan gitu, Pak. Terus yang kedua, saya butuh kelas tambahan, Pak, untuk bimbingan saya, Pak, biar saya materi saya bisa masuk lagi ke saya, Pak. Terus yang ketiga, saya membutuhkan orang untuk bisa membantu saya menjalankan tugas-tugas ini, Pak, atau tujuan saya ini, Pak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari yang saya dapat pahami. Jadi Mas Faris sarannya atau tujuan yang akan dilakukan untuk depannya, dari yang pertama ya, saya akan menjelaskan lebih dahulu. Jadi Mas Faris ingin berbicara kepada orang tua, namun Mas Faris masih merasa ragu dan juga merasa takut karena dari menurut Mas Faris itu kayak membantah gitu ya. Saya akan membantu Mas Faris untuk menjalankan yang pertama ini. Saya akan mengkoordinasikan kepada kedua orang tua Mas Faris agar kita bisa bertemu dengan Mas Faris ingin menyampaikan kepada orang tuanya, ayah atau ibunya? Ibu. Saya akan membantu Mas Faris untuk mengkoordinasikan kepada ibunya agar nanti ketika ada waktu yang tepat kita akan berbicara bersama ibu Mas Faris. Nanti Mas Faris bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Saya juga akan membantu Mas Faris untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan keluarganya. Kemudian untuk poin yang kedua, saya juga akan membantu Mas Faris untuk mengkoordinasikan juga kepada guru-guru bidang pembelajaran atau bidang belajar Mas Faris yang rendah nilainya, agar memberikan waktu lebih kepada Mas Faris ketika nanti Mas Faris sudah siap untuk mengadakan atau mengambil kelas tambahan. Jadi nanti guru-guru yang lain sudah siap. Insya Allah saya akan membantu ini dan akan memberitahukan kepada beliau semua. Kemudian untuk yang ketiga, saya bisa membantu Mas Faris untuk menjalankan 3 yang tadi sudah Mas Faris jelaskan, karena saya juga sudah memahami dari beberapa permasalahan yang dialami. Saya juga dapat memahami Mas Faris karena dengan adanya permasalahan ini memang orang dapat menjadi terjerumus jatuh karena permasalahan keluarga. Jadi saya bisa membantu Mas Faris untuk menjalankan tujuan ini begitu. Dan kemudian kira-kira Mas Faris ada yang ingin disampaikan lagi atau tidak tentang permasalahan keluarga, atau ada permasalahan lain yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan, Pak. Baik, jika masih ada lagi silakan disampaikan, saya akan mendengarkannya. Jadi permasalahan saya itu, saya sering terkena bully, Pak, dan dijauhi oleh teman-teman saya. Baik, bolehkah saya bertanya sebelum melanjutkannya? Boleh. Untuk pembuliannya ini seperti apa kira-kira yang dialami oleh Mas Faris? Jadi pembulian yang saya alami
pada pengambilan rapot, Pak. Kedua orang tua saya tidak bisa hadir dalam pengambilan rapot saya. Jadi rapot saya diambil oleh kakak saya. Dan itu membuat teman-teman saya mengejek saya. Mengejek karena orang tua saya tidak bisa hadir. Gitu. Baik, saya akan jelaskan lebih dahulu ya. Jadi yang benar juga Mas Faris dapat bully karena emang sebenarnya itu wali yang harusnya datang untuk mengambil raport ya. Sebenarnya kakak kamu juga wali, tapi emang lebih bagusnya orang tua. Karena ketika ada pengambilan raport itu, jadi orang tua itu akan dijelaskan oleh guru tentang bagaimana perkembangan Mas Faris, perkembangan siswa yang lain kepada orang tuanya. Seperti itu. Mungkin nanti untuk masalah bully ini kita akan selesaikan bersama, dan teman-teman Mas Faris nanti saya juga akan memberitahukan agar teman-teman Mas Faris juga tidak melakukan hal tersebut, karena masalah ini kan internal dari pribadi Mas Faris. Mungkin teman-teman tahu karena banyak yang berbicara tentang Mas Faris. Kemudian saya akan menyimpulkan dan akan menjelaskan kepada Mas Faris tentang permasalahan yang Mas Faris tadi sudah ceritakan kepada saya akan menyimpulkan dari beberapa masalah dan juga beberapa saran atau bagaimana kegiatan atau tujuan yang akan Mas Faris lakukan buat kedepannya. Yang pertama, Mas Faris ini mengalami adanya konflik internal, yaitu adanya permasalahan dalam keluarga. Jadi memang benar dengan adanya pertengkaran dari kedua orang tua ini dapat menjadikan anak itu terpuruk atau menjadi mentalnya terjatuh. Memang benar adanya itu. Karena ketika anak yang mendengar orang tuanya bertengkar, itu pasti akan berpikiran di dalam pemikirannya itu bagaimana orang tua itu kok bisa marah-marah gitu, dan bagaimana cara kita tuh untuk menghindarinya agar tidak terjadi lagi. Karena yang dipikirkan anak itu agar orang tuanya itu tidak sering bertengkar, karena anak yang sudah dewasa seperti Mas Faris, karena Mas Faris ini sudah dibilang dewasa karena di kelas 12 ini sudah termasuk ke umur Mas Faris. Kira-kira sekarang berapa untuk di SMK ini? 17 tahun. 17 ini sudah termasuk ke remaja. Ke 18 tahun itu sudah dimasuk ke dewasa awal. Jadi Mas Faris ini sudah termasuk ke remaja yang sudah akan menginjak ke usia dewasa yang baru-baru saja atau dewasa muda. Jadi pemikiran Mas Faris ini sudah matang. Sudah matang di sini. Yang dijelaskan oleh saya adalah ketika diberikan sebuah permasalahan, pemikiran Mas Faris ini akan aktif dalam bagaimana untuk mencari penyelesaiannya dan juga kenapa ini bisa terjadi. Ketika Mas Faris mendapati hal tersebut, yaitu permasalahan keluarga, itu akan terus diolah oleh otak Mas Faris. Kemudian ini akan menjadi terbebani. Benar kan? Mas Faris terasa terbebani, apalagi sekarang sudah terlihat dampaknya. Dampaknya bisa berdampak ke nilai pembelajaran dan juga ke sosial Mas Faris di sekolah. Dari yang sudah saya dengarkan tadi, saya akan menyimpulkan untuk masalah yang pertama ini memang benar adanya. Itu dapat membuat Mas Faris menjadi terkena tekanan mental. Kemudian untuk yang permasalahan yang kedua, yaitu ketika adanya penilaian itu menurun dari kelas 11 ke kelas 12. Memang ada benarnya juga yang tadi Mas Faris jelaskan dan juga apa yang tindakan Mas Faris ambil buat kedepannya. Ketika Mas Faris mengalami nilai yang rendah, itu bisa diobati atau bisa kita tutup itu dengan adanya kelas tambahan. Namun itu sesuai persetujuan dari Mas Faris dan juga dengan guru mata pelajaran. Karena dengan adanya kelas tambahan ini memang merasa berat karena menambahkan pembelajaran dari jam yang normal menjadi jam yang tambahan itu. Dan juga nanti adanya kesepakatan. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwasannya saya akan membantu Mas Faris untuk mengkoordinasikan kepada orang tua tentang permasalahannya kepada orang tua dan juga tentang adanya pengambilan jam tambahan ini kepada guru. Saya juga mengkoordinasikannya. Nah, kemudian untuk yang permasalahan ketiga tentang sosial Mas Faris di sekolah, tentang pembulian. Nah, jadi untuk masalah ini kita akan menyelesaikannya. Saya akan nanti mengkoordinasikan juga untuk teman-teman Mas Faris. Kita akan berbicara langsung di depan teman-teman Mas Faris. Juga ini bertujuannya bukan untuk menjatuhkan Mas Faris, namun tujuannya untuk menyelesaikan masalah pembulian ini agar tidak berkelanjutan.
seperti itu. Jadi saya memahami bagaimana perasaan Mas Faris ketika mengalami itu dengan tekanan yang ada di batin karena orang tua sedang bertengkar. Itu yang sangat berpengaruh buat diri seorang anak. Apalagi Mas Faris anak laki-laki. Anak laki-laki itu emang tugasnya berat di dalam keluarga. Kemudian saran-saran dari Mas Faris sudah bagus menurut saya juga setuju untuk saran-sarannya. Memang ada benarnya juga, Mas Faris harus berbicara langsung kepada orang tuanya untuk menyelesaikan. Nah, kendalanya ketika Mas Faris ingin berbicara kepada orang tua itu masih merasa ragu dan takut, ya kan? Saya akan membantu Mas Faris untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada orang tuanya. Saya akan turun langsung juga untuk mencari waktu agar kita bisa ngobrol bersama kepada orang tua Mas Faris juga tentang apa yang ingin disampaikan oleh Mas Faris. Dan juga kemudian yang kedua dan ketiga juga sama yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan menyelesaikannya juga. Dan saya ini tujuannya dengan konseling ini bukan untuk saya memaksa memberikan bantuan, tapi bantuan ini datang dari diri Mas Faris sendiri. Karena tadi saya sebenarnya tidak memberikan saran atau seperti apa. Jadi saran ini datang kepada diri Mas Faris sendiri. Dan saya tidak memaksakan untuk Mas Faris untuk mengikuti saya gitu. Kayak misalkan Mas Faris harus ini, enggak. Jadi Mas Faris tetap akan mengikuti tujuan dari diri Mas Faris sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari permasalahan yang dialami oleh Mas Faris. Sebelum kita melanjutkan konseling ini, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Faris, bagaimana perasaan Mas Faris pada saat sebelum konseling dan juga pada saat setelah konseling ini dilakukan gitu. Kira-kira bagaimana keadaan Mas Faris saat ini? Saya sudah merasa cukup baik karena saya sudah bisa meluapkan isi hati saya kepada Bapak. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah bisa mendengarkan dan merespon permasalahan yang saya hadapi. Baik, sama-sama. Saya juga merasa senang dapat membantu Mas Faris agar bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini, karena memang ya sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, di usia Mas Faris ini memang sangat rawan ketika ada permasalahan ini akan timbul depresi itu sangat tinggi. Jadi saya berharap nanti Mas Faris buat kedepannya jalankan tujuan yang Mas Faris ingin lakukan. Kemudian ketika Mas Faris sudah benar-benar melakukannya dengan baik, itu akan berdampak positif buat Mas Faris. Dan juga saya tadi sudah menjelaskan, saya juga akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan Mas Faris. Kemudian saya juga memberitahukan kepada Mas Faris bahwasanya masalah ini tolong jangan dipikirkan berlebihan ya. Memang sih sulit untuk dipikirkan gimananya karena ini masalah internal gitu. Jadi emang itu agak sulit, tapi kalau bisa untuk jangan terlalu dipikirkan karena kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini berdua, Mas Faris. Jadi jangan takut untuk bagaimana saya akan menyelesaikan masalah. Ada saya, tenang, saya akan membantu Mas Faris. Kemudian untuk selanjutnya saya untuk berikutnya akan memberitahukan, karena kita sebelumnya sudah saya juga sudah menjelaskan tentang kontrak dari konseling kita kali ini. Karena waktu kita sangat mepet, kan Mas Faris kesini juga pada jam istirahat agar tidak mengganggu pada waktu pembelajaran untuk selanjutnya. Mungkin nanti Mas Faris jika ingin ada yang disampaikan lagi, silakan Mas Faris datang lagi ke sini atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Saya juga akan selalu ada di ruang BK untuk menentukan waktu yang akan kita laksanakan konseling berikutnya atau konseling lanjutan di pertemuan kedua kita. Karena agar mengkondisifkan waktu, karena waktu ini sudah sebentar lagi akan selesai. Jadi kalau kita hitung-hitung kita sudah ada di 18 menit, 2 menit lagi sudah akan bel masuk. Jadi nanti Mas Faris silakan balik ke kelas setelah dari sini. Dan juga saya sendiri sudah menjelaskan, ketika Mas Faris ada yang masih ingin disampaikan, silakan saja nanti datang atau bisa menjelaskan dulu kepada saya, memberitahukan kapan ada waktu Mas Faris, dan juga saya akan menentukan waktu saya yang kosong agar nanti kita melakukan sesi kedua. Dan juga saya juga meminta maaf apabila
saya di pertemuan saat ini banyak kekurangan dalam memberikan Mas Faris arahan atau konseling ini juga kurang sempurna. Jadi saya juga tolong untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari saya, Pak Rangga. Silakan nanti Mas Faris, jika emang saya lagi nggak ada di ruang BK, mungkin saya lagi beli makan atau gimana, nanti silakan saja dikoordinasikan saja kepada guru-guru yang ada di ruang BK. Mungkin dari saya ini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga Mas Faris bisa cepat selesai ya masalahnya, dan juga tetap semangat dalam mengerjakan ujian. Nanti kan ini Mas Faris mau lulus ya. Semangat buat ngambil jurusan kerja atau ke jurusan yang ke universitas. Semangat. Baik, mungkin dari saya Pak Maulana, kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya memang ada yang kurang tolong dimaklumi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan ya Mas Faris, nanti ke kelas udah ada guru selanjutnya mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. 1 week later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Oh, Mas Faris ya? Iya, silakan. Baik, ada apa Mas Faris untuk hari ini? Apa ingin mau sesi kedua dalam konselingnya? Kedatangan Mas Faris kesini kira-kira ada apa ya? Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin memberitahu Bapak kalau dalam diri saya sudah ada perubahan, Pak. Perubahannya itu menjadi lebih baik, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira aspek baiknya dari mana dulu nih? Dari keluarga atau dari ke pertemanan? Dari keluarga saya sudah cukup baik, dan pertemanan saya sudah banyak memiliki teman, Pak, untuk saat ini. Dan untuk nilai-nilai saya sudah kembali normal, Pak, semestinya. Baik, alhamdulillah. Berarti kedatangan Mas Faris hari ini hanya ingin menyampaikan perkembangan saja dari konseling kita di minggu lalu. Kemudian untuk saat ini kira-kira ada lagi atau tidak yang untuk disampaikan terkait masalah Mas Faris sebelumnya? Cukup, Pak. Sudah terjawab semua permasalahan saya. Jadi, Pak, yang pertama saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah menyelesaikan permasalahan dalam keluarga saya. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah membimbing saya dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga, meluruskan kepada teman-teman saya tentang permasalahan saya ini, Pak. Ya baik, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Faris telah bersedia juga untuk bercerita. Kemudian mohon maaf juga kemarin saya banyak kesalahan juga dalam menyampaikan konseling ini. Mungkin jika Mas Faris sudah merasa lebih enak atau baikan, silakan saya untuk diteruskan tujuannya yang ingin dicapai. Dan juga ingat, ketika nanti sudah di masa depan Mas Faris sudah sukses, ingatlah kepada jasa-jasa kedua orang tua. Kemudian selanjutnya untuk konseling hari ini mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Sudah cukup, Pak. Itu saja. Ya, berarti permasalahan Mas Faris untuk saat ini telah usai ya. Mungkin itu saja dari saya, juga sudah cukup mungkin untuk Mas Faris. Perkembangannya juga sudah terlihat untuk saat ini, tinggal dikembangin saja buat kehidupan sehari-harinya. Mungkin cukup itu menurut saya. Kira-kira Mas Faris ada tambahan atau tidak? Sudah cukup, Pak. Baik, mungkin jika memang Mas Faris sudah merasa cukup puas atas hasilnya, jangan lupa tadi beberapa pesan yang sudah saya sampaikan untuk selalu dikembangkan potensi dirinya, dan juga tetap selalu tawakal sama Allah ya. Mungkin untuk konseling kali ini jika memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya juga berterima kasih dan juga mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Mungkin memang nanti jika ada permasalahan baru atau apa, silakan, saya tetap terbuka sama Mas Faris. Jika memang ingin datang silakan, atau ingin berkonsultasi bisa memberikan saya pesan melalui nomor telepon atau dari email. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pak Rangga Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Mas Faris.